warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dan menanggapi pertanyaan saudara-saudara saya, terutama murid-murid Mitra Sadabakti, mengenai makna daripada Hari Raya Kurban. Jadi Hari Raya Kurban ini ada yang menyebut Idul Adha atau ada yang menyebut Lebaran Haji, terutama di Nusantara, ya, daerah Jawa. Jadi makna dari Hari Raya Kurban ini mengandung beberapa makna. Kalau kita melihat awal mula terjadinya adalah kisah daripada Kanjeng Nabi Ibrahim yang pada waktu itu belum punya anak hingga akhirnya dikaruniai seorang anak. Tetapi sebelum mempunyai anak itu, beliau sempat ditanya oleh santrinya, ya, dari sejarah ini, dari cerita juga ini, saya juga menceritakan hari ini, mudah-mudahan ceritanya nanti bermanfaat. Jadi pertanyaan santrinya adalah, kalau jeng Nabi dikaruniai anak, seandainya dikaruniai oleh Allah, nanti kecintaannya itu lebih mencintai Allah atau lebih mencintai anak? Pada waktu itu Kanjeng Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, maka beliau menjawab, tentunya lebih mencintai daripada Allah. Nah, akhirnya suatu kemujizatan terjadi. Beliau mempunyai anak, anak itu tumbuh menjadi dewasa yang dinamakan Ismail. Rupanya jawaban beliau tadi pada saat belum punya anak tadi didengar oleh Allah. Akhirnya pada saat anak itu sedang gagahnya, sedang ganteng-gantengnya, ucapannya tadi ditagih. Lewat mimpi-mimpinya beliau diuji oleh Allah, disuruh menyembelih sang putra kesayangannya. Tetapi akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim menemui anaknya, hei anakku, Bapak mendapatkan mimpi-mimpi seperti ini dan kamu disuruh menyembelih. Bagaimana jawaban sang Nabi Ismail ini atau Ismail ini? Kalau memang itu perintah Allah, Bapakku, lakukanlah itu. Nah, ini akhirnya anak yang tulus dan berbakti ini pada suatu kesepakatan waktu dibawa ke atas bukit yang akhirnya disembelih. Dan ini menjadi diganti dengan domba, ya, kambing. Nah, dari sinilah banyak pelajaran-pelajaran yang memang kita dapatkan. Yang pertama, untuk mendapatkan sebuah keteguhan dan keimanan, yakini bahwa Allah itu memang ada dan menjadi sandaran setiap orang. Untuk mendapatkan keyakinan dan keteguhan itu godaannya banyak, cobaannya banyak. Yang akhirnya nasihatnya adalah bahwa sebetulnya kita tidak boleh berucap sembarangan, karena Allah itu maha tahu. Biar tidak ini menjadi nadar yang harus dibayar. Jika tidak dibayar nanti akan menjadi petaka untuk diri kita. Yang pertama itu. Kemudian ujian keteguhannya dari gangguan iblis dan setan ini. Nah, ini juga menjadikan sabaran untuk Kanjeng Nabi Ibrahim tadi. Dan kita dituntut untuk sabar. Nah, itu kemudian sampai sekarang diperingati dengan adanya kurban. Kurban ini kurban binatang, bisa domba, bisa unta, bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau. Di sini memberi manfaat nasihat bahwa sebetulnya kita harus menyadari ketika kita mempunyai kekayaan dalam bentuk binatang yang begitu banyak, kita harus membagi berkah itu kepada orang-orang yang memang tidak punya. Nah, kesempatan itu diberikan pada hari raya kurban ini, hari raya Idul Adha ini. Nah, kemudian makna yang tersirat di dalamnya adalah, yang paling bagus adalah
sifat-sifat kebinatangan kita lah yang sebetulnya harus dikorbankan, dikikis. Karena sifat kebinatangan ini mengacu kepada sifat emosional, sifat keserakahan, ya, dan sifat-sifat yang lain, arogansi yang lain. Nah, jadi Idul Adha ini pada intinya adalah bukan sekedar korban atau memberikan sedekah-sedekah daripada daging korban, tetapi harus dimana kita bisa mengikis sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam batin kita, agar kita tidak bertindak di kehidupan ini, di alam ini, yang ngawur seperti binatang tanpa berpikir. Ini efeknya untuk menjaga kehidupan manusia. Karena banyak orang, apalagi di masa sekarang ini, terjadi adanya virus dan sebagainya akibat dari ulah orang-orang yang mengeterapkan sifat-sifat kebinatangan tadi, yang merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling, dan semua yang paling-paling itu. Nah, inilah pada hari raya kurban ini yang harus benar-benar dipahami bahwa kita harus memotong atau memangkas sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Insya Allah kalau kita bisa memangkas sifat-sifat ini, maka diri kita akan tentram, kita ada selalu dalam lindungannya, selalu dalam berkahnya, dan kita akan diberikan kedamaian. Damai diri kita, damai yang lain. Jika semua orang bisa memotong sifat-sifat kebinatangan itu, semua orang di Jakarta, ya, maka bumi ini akan menjadi aman. Petaka-petaka tidak akan ada. Karena semuanya akan berjalan dengan baik, tentram dan damai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau dalam penyampaian saya ini ada kata-kata yang salah, kurang patut, ya, tolong dibuang jauh-jauh. Tetapi ketika ini baik, silahkan dipakai, ya. Jadi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa naki bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.